Sulawesi Tenggara memiliki 17 kabupaten kota yang terhubung dengan berbagai keanekaragaman masyarakat. Untuk itu, sangat penting dan sudah saatnya jika Sulawesi Tenggara memiliki infrastruktur yang baik, agar dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakatnya. Sebagaimana visi dan misi Gubernur Sulawesi Tenggara, meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi, serta memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Majunya infrastruktur dan konektivitas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Dengan menjalankan program pembangunan jembatan dan peningkatan kualitas jalan provinsi kian terus diupayakan untuk dipenuhi oleh pemerintah Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Sulawesi Tenggara terus menggenjot pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing melalui sejumlah pembangunan prioritas atau mega proyek. Di antaranya, membangun perpustakaan modern, rumah sakit jantung regional Sultra, dan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan pariwisata unggulan di Sulawesi Tenggara. Pembangunan jalan akses pariwisata Kendari Toronipa telah dikerjakan sebanyak 2 tahap sejak tahun 2019 dan akan selesai pada tahun 2022 ini dengan panjang jalan 14,5 km dan total anggaran kurang lebih 900 miliar rupiah. Pada pekerjaan perkerasan jalan akses pariwisata Kendari Toronipa menggunakan struktur perkerasan rigid dengan mutu beton FS45 dan dilengkapi dengan 3 jembatan, 1 underpass, 6 box culvert, saluran samping, fasilitas pejalan kaki, dan penerangan jalan umum. Selain memperpendek waktu tempuh, pembangunan jalan akses pariwisata Kendari Toronipa diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata unggulan yang ada di Sulawesi Tenggara, menjadikan kota Kendari sebagai pusat kegiatan nasional dan menjadi kawasan pengembangan pariwisata nasional, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga mampu memberikan multiplier effect yang sangat signifikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, Bapak Gubernur Ali Masih merancang perpustakaan bertaraf internasional yang menawarkan area wisata edukasi, sehingga pengunjung yang datang dapat dengan nyaman menikmati suasana kemegahan gedung perpustakaan yang nantinya juga diharapkan dapat menjadi pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat. Menariknya, gedung perpustakaan yang dirancang modern dengan arsitektur berbentuk lingkaran ini memiliki makna, yaitu ilmu itu tak berujung dan takkan ada habisnya. Pembangunan perpustakaan modern dimulai pada tahun 2019 sampai 2021 dengan total anggaran 102 miliar rupiah. Kini perpustakaan yang mengacu pada konsep Harvard University ini telah selesai atau mencapai 100% di tahun 2021 dan masih dalam tahap penataan kawasan dan akan segera difungsikan. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan proyek strategis daerah, yaitu pembangunan rumah sakit khusus jantung dan pembuluh darah yang pertama di kawasan timur Indonesia. Pembangunannya ditandai dengan pemancangan tiang konstruksi beton oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih SH, pada tanggal 29 Agustus 2019. 3, 2, 1. Baiklah hadirin, dengan ditandai dengan pekerjaan tombol sirine, maka telah resmi dimulai groundbreaking pembangunan gedung rumah sakit. Pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditargetkan akan selesai pada bulan September tahun 2022 dengan total anggaran kurang lebih 400 miliar rupiah dan berjumlah 17 lantai. Hingga bulan Maret tahun 2022, progres fisik bangunan sudah mencapai 60%. Program hibah jalan daerah adalah pemberian hibah
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN murni dengan melakukan pre-financing yang dananya bersumber dari APBD. Program hibah jalan daerah mulai dirintis sejak tahun 2018 dengan ditandatanganinya program hibah pada tanggal 12 Desember 2018 di Jakarta. Program hibah jalan daerah bertujuan mendukung pemeliharaan jalan daerah untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Halian SE, Bupati Kabupaten Wakatobi, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu penerima program hibah jalan daerah tahun 2019, 2020, 2021 guna mendukung Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu kawasan strategi pariwisata nasional. Dengan adanya PHJD ini, masyarakat Kabupaten Wakatobi sangat merasakan manfaatnya. Kondisi jalan yang baik tentu saja dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan, wisatawan domestik dan mancanegara dalam melakukan perjalanan dari dan menuju kawasan pariwisata. Di samping itu pula dapat menimbulkan multiplier effect terhadap sektor ekonomi dan sektor lainnya. Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional, tol dan non-tol melalui jalan provinsi kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata, yang mana dengan pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan value for money dan value for investment jalan. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, telah ditangani sebanyak 13 ruas jalan yang berstatus jalan provinsi dengan panjang 154 km. Total alokasi dana program hibah jalan daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah kurang lebih 200,2 miliar rupiah. Dalam rangka meningkatkan konektivitas di perairan Teluk Kota Kendari, juga dibangun jembatan sepanjang 1.348 meter dengan lebar 20 meter yang menghubungkan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungkutoko, menelan biaya konstruksi sebesar 804 miliar rupiah. Jembatan yang diresmikan pada 22 Oktober 2020 silam oleh Bapak Presiden Joko Widodo mempermudah jalur transportasi dan distribusi kawasan Kota Lama menuju Poasia. Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Dirjen Sumber Daya Air, telah memulai pembangunan Bendungan Ladongi sejak tahun 2016 dan telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Pembangunan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan total anggaran 1,13 triliun mempunyai kapasitas tampung total 45,94 juta meter kubik dan mampu mengairi daerah irigasi seluas 3.604 hektar yang berada di 4 kabupaten, yaitu Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka. Diharapkan dengan adanya Bendungan Ladongi ini akan mendukung tercapainya kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan, mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini dapat mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat. Di mana yang tadinya mungkin petani mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan ke depannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Agar sektor-sektor pertanian di Kolaka Timur lebih meningkat lagi dan menjadi penyumbang swasembada pangan Kolaka Timur dan di Indonesia pada umumnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga setiap tahunnya terus melakukan peningkatan infrastruktur, baik di bidang jalan, jembatan, irigasi, sungai, dan pantai. Kita juga bersyukur ya adanya taluk ini, kita bisa santai-santai, lagian kita di pinggir-pinggir pantai itu kelihatannya indah begitu. Terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dengan terlaksananya operasi pemeliharaan ini, kami sangat terbantu sekali untuk masyarakat setempat ini. Dengan adanya pemeliharaan rutin dan berkala, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Terima kasih kepada pemerintah Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, atas kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala. Semoga bermanfaat bagi wilayah kami. Kami atas nama masyarakat Rumbia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih khusus kepada Dinas Sumber Daya Air atas adanya program pemeliharaan dan rutin dan berkala yang bagi kami sangat merasakan manfaat saluran ini. Untuk Bina Marga Provinsi, terima kasih banyak atas perbaikan jalan ini. Kami dari masyarakat Desa Sanampangan di Sunggatul Mando mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Jalan provinsi sepanjang 1009,28 km. Hingga tahun 2021, kemantapan jalan mencapai 81%. Dan masih terdapat kurang lebih 19% kondisi jalan dalam kondisi rusak yang perlu dapat perhatian penuh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Diharapkan dengan tersedianya infrastruktur yang baik, maka akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan sektor-sektor lainnya.